Kartika sedang menyiapkan tas untuk ke rumah sakit dan sangat takut ada barang yang terlupa. Karena itu, ia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara keras untuk memastikan dan memeriksa semuanya sekali lagi. Dokter bilang pola makannya harus sedikit-sedikit tapi sering. Hanya makanan yang sudah dihaluskan yang boleh dimakan. Suhu dan komposisinya harus diperhatikan. Pakaian olahraga, sandal, pakaian dalam, peralatan mandi, dan handuk sudah dimasukkan ke dalam tas. Mereka berangkat ke rumah sakit dengan terburu-buru, dan baru sekarang terpikir apa saja yang mungkin dibutuhkan Bima di ruang perawatan. Dengan saksama, ia memeriksa wadah-wadah berisi bubur sumsum, sup bening sayuran, dan pepes ayam yang dikukus dengan ketat. Astaga! Pekiknya, sadar telah melupakan termos berisi jus jambu biji yang masih hangat. Ia membungkus telur rebus setengah matang dengan serbet, dan akhirnya merasa tenang. Semuanya sudah siap untuk mengunjungi suaminya di klinik. Tika sangat mencintai Bimanya, meskipun suaminya itu sering menggerutu saat ia bersikap manja. Bima bilang, tidak pantas merayu seorang pria seperti anak kecil. Ia tidak tahan dengan panggilan-panggilan sayang seperti kucingku atau sayangku. Hanya wanita konyol yang merendahkan martabat pasangannya seperti itu. Tika setuju dengannya, tetapi dalam hati ia tersenyum geli. Halah, galak sekali. Aku mau dan akan tetap memanggilmu kucingku, setidaknya dalam hati. Siapa juga yang akan tahu? Bima Nugraha, dari luar, tampak sangat bersahaja. Tak seorang pun akan menyangka bahwa pria terpelajar ini adalah pemilik sebuah perguruan pencak silat ternama. Ia hanya menjadi dirinya sendiri di dalam dinding perguruannya, di antara alat-alat latihan, matras yang empuk di lantai, dan aula-aula hening yang pandai menyimpan rahasia. Sang empu dunia kecil ini suka menjadi pusat perhatian dari tatapan lapar para murid yang mengikuti setiap gerakannya. Di sini, ia berubah total. Langkahnya lembut dan ringan, gemulai bak seorang penari, gerakannya presisi seperti seorang pemain sirkus yang cekatan, dengan mata seekor pemangsa yang bersiap berburu. Seorang pria sepertinya, secara definisi, tidak mungkin punya masalah kesehatan. Namun, usus buntu yang licik tidak tahu itu. Ia menyelinap diam-diam, mencengkeram dengan kuat, dan membaringkannya di meja operasi. Selama beberapa hari, Bima tidak membiarkan dirinya memedulikan rasa sakit yang cukup parah di perutnya, mengabaikannya seperti lalat yang mengganggu. Ia dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans ketika radang usus buntunya sudah begitu parah hingga ambang batas rasa sakitnya yang tinggi pun mulai goyah. Proses peradangan telah dimulai di rongga perutnya. Para ahli bedah harus berjuang keras agar kelalaian prajurit tangguh ini tidak berujung pada peritonitis. Di sepanjang jalan ke rumah sakit, Kartika memarahi suaminya habis-habisan, tetapi Bima hanya bisa mengerang. Tenaganya sudah habis untuk menjawab. Hari ini, Bima akan dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan umum. Tika harus mempersiapkan segalanya dengan matang untuk menyambut suaminya, agar proses pemulihannya berjalan lancar tanpa hambatan. Prajurit abadinya ini pasti tidak akan betah berlama-lama di rumah sakit, bermanja-manja dan mengasihani diri sendiri bukanlah gayanya. Ia tersenyum sendiri, untuk ke-100 kalinya berpikir, syukurlah anak kami perempuan, bukan laki-laki. Dengan watak ayahnya yang keras. Bahkan Putri sudah mulai diajari sedikit-sedikit jurus bela diri. Kalau saja yang lahir anak laki-laki, Bima pasti akan membesarkannya menjadi seorang prajurit serba bisa, yang tak kenal takut. Untunglah saat ini Putri sedang di sekolah, dan setelah itu akan langsung pergi latihan. Saat Kartika pulang dari rumah sakit, ia masih punya waktu untuk memberi makan buah hatinya dan memeriksa PR jika perlu. Anak gadis remaja berusia 13 tahun bukanlah perkara mudah. Terkadang sudah terlihat seperti wanita dewasa, tetapi di saat lain masih seperti anak kecil naif dengan pandangan dan penilaian kekanak-kanakan terhadap dunia di sekitar mereka. Lahir dalam cinta, tumbuh dalam kasih sayang dan perhatian yang terus-menerus. Tika memperkirakan bahwa naik taksi melintasi Jakarta pada jam sibuk pagi ini hanya akan membuatnya terjebak macet total. Ia menutup resleting tasnya yang cukup berat dan berjalan menuju stasiun MRT. Transportasi umum dalam situasi seperti ini jelas lebih bisa diandalkan agar tidak terlambat. Ia tiba di rumah sakit tepat waktu. Di lobi,
Ia langsung mencari tahu di ruang mana suaminya akan segera dipindahkan. Ia bergegas ke sana agar saat Bima tiba, semuanya sudah tertata rapi. Satu hal yang Tika kuasai adalah menciptakan kenyamanan dari ketiadaan, bahkan di lingkungan rumah sakit sekalipun. Di balik pintu bernomor 23, belum ada siapa-siapa, baik Bima maupun staf medis. Ruangan yang luas itu dirancang untuk 2 pasien, tetapi tempat tidur kedua belum dipasangi spray. Kartika menyimpulkan bahwa Bima sepertinya belum akan punya teman sekamar. Setelah meletakkan rangkaian anggrek yang dibelinya di jalan di atas meja, ia memeriksa ruangan dengan teliti. Pakaian di lemari kecil, peralatan makan di laci bawah nakas. Makanan untuk sementara diletakkan di ambang jendela yang sejuk. Sebentar lagi Bima akan datang, dan ia akan langsung menyuapinya. Pasti lapar sekali setelah diet ketat di ICU. Pikirannya terputus oleh ketukan di pintu. Tika mendekat dan membukanya. Di ambang pintu berdiri seorang pria asing. Pria itu menyodorkan sebuah amplop, mengangguk tanpa suara seolah mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Tika bergegas mengejarnya. "Tunggu, Anda siapa dan surat ini untuk siapa?" Pria itu, entah kurir atau pengantar pesan, hanya menoleh setengah badan dan mendesis. "Semuanya tertulis di sana. Anda akan mengerti. Dan jangan cari suami Anda di sini, di rumah sakit ini. Dia sudah jauh." Kartika merasa seperti salah dengar. Bima kabur dari ICU? Kemarin saja ia bahkan belum diizinkan untuk bangun dari tempat tidur setelah operasi besar. Ini tidak mungkin terjadi, karena memang tidak akan pernah mungkin. Marah pada lelucon bodoh orang asing itu, Tika bergegas naik ke pintu ruang ICU. Sekarang ia akan mencari tahu siapa yang berani mempermainkannya seperti ini, waktu yang sangat tidak tepat untuk bercanda. Ia menekan tombol bel unit ICU dengan gusar, dan beberapa menit kemudian, seorang perawat yang terengah-engah berlari keluar karena keributan itu. "Ada apa, Bu? Kenapa terus menekan bel?" "Kami sedang sibuk, ada keadaan darurat." Seorang pasien pergi entah kemana, langsung dari ranjang ICU. Kartika memucat, lalu mulai mengguncang perawat itu. "Pasien yang hilang itu Bima Nugraha, kan?" Perawat itu membeku. "Bagaimana Ibu tahu?" "Kepala unit sudah memanggil polisi. Kami belum menyebarkan informasi ini keluar unit." "Apa yang Anda ketahui tentang ini?" "Saya istrinya," jawab Kartika. Seketika terpikir olehnya untuk tidak langsung menunjukkan surat yang baru diterimanya. Ia akan mempelajarinya sendiri terlebih dahulu. "Saya sedang menunggu suami saya dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Saya sudah menyiapkan segalanya di sana, tapi dia tidak kunjung datang. Jadi saya memutuskan untuk naik ke sini untuk mencari tahu penyebab keterlambatannya. Saya hanya menduga-duga kalau yang hilang itu mungkin dia, dan ternyata benar. Tapi bagaimana seorang pasien bisa menghilang tanpa jejak? Apalagi sampai tidak langsung ketahuan?" Perawat itu menjelaskan dengan gugup. 2 jam yang lalu ada pergantian shift. Kami serah terima tugas, dan ada rapat singkat juga. Saya hanya meninggalkan pasien sekitar 10 menit. Saat saya pergi, Pak Bima sudah bersiap-siap untuk pindah ke bawah, ke ruang perawatan. Dia meminta saya membantunya mengumpulkan barang-barangnya yang tidak seberapa, lalu dia tersenyum dan berkata, "Oh, hampir semua barang ini milik rumah sakit. Di bawah, Tikaku mungkin sudah membawakan semua kebutuhanku dari rumah, jadi aku akan turun hanya dengan berbalut spray." Kartika sama sekali tidak mengerti. Suaminya yang selalu rapi dan teliti, pergi tanpa bantuan siapapun hanya dengan pakaian rumah sakit, entah kemana. Terlebih lagi di tengah musim hujan, saat cuaca di luar begitu dingin dan basah. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sebuah pikiran penyelamat melintas di benaknya. Ia harus segera membaca surat yang diberikan oleh pria tak dikenal itu. Surat itu akan menjelaskan kejadian yang membingungkan ini. Kartika memanfaatkan momen saat perawat yang panik itu berlari pergi dipanggil oleh salah satu rekannya, setelah sebelumnya meminta istri Bima berjanji untuk tidak meninggalkan rumah sakit sampai semua keadaan jelas. Menemukan sudut sepi di koridor, Kartika membuka amplop itu. Di dalamnya, pesan itu diketik di selembar kertas HVS putih. Isinya, "Ibu Kartika, suami Anda, Bima Nugraha, bersama selingkuhannya,
Yuni, berada di sebuah klinik swasta di kota Bekasi. Sayalah yang membantunya sampai di sana tanpa masalah. Kekasih hatinya itu berprofesi sebagai dokter olahraga. Dia akan merawat Bima pasca operasi dan membantunya pulih. Nyawa dan kesehatannya tidak terancam. Meskipun, jujur saja, saya ingin sekali menghabisinya dengan tangan saya sendiri. Dia telah menghancurkan hidup saya. Dia sendiri yang menolak jasa Anda sebagai perawatnya. Dia bilang, perseteruan antara kami adalah alasan yang pas untuk berpisah dengan Anda tanpa pertengkaran dan drama. Dia menawarkan Anda kepada saya sebagai seorang profesional, sebagai ganti agar saya tidak melaporkannya ke polisi. Persis seperti itu katanya, Tika yang akan menebus kesalahanku padamu. Jika Anda setuju membantu suami Anda agar tidak masuk penjara, saya akan menunggu Anda di Bekasi, di Cafe Angkasa di Jalan Raya Kalimalang. Patokannya adalah Mall Galaxy. Besok jam 3 sore, saya akan menghampiri Anda. Jika Anda melapor ke polisi, Anda hanya akan merugikan suami Anda sendiri. Saya tidak menahannya secara paksa di klinik. Hanya anak buah saya yang mengawasinya. Jadi, Anda bisa menyelamatkannya jika Anda masih mencintainya. Tidak ada lagi tulisan lain dalam surat itu. Kartika sangat terkejut. Selingkuhan bernama Yuni. Bima telah melakukan sesuatu yang membuat seseorang ingin menyingkirkannya. Suaminya menawarkannya kepada pria lain sebagai alat tukar untuk menebus dosanya. Ini pasti hanya mimpi. Keinginan pertamanya adalah kembali ke kamar nomor 23, tempat suaminya seharusnya dipindahkan dari ICU. Tika berlari menuruni tangga, dan dari arah berlawanan, dua pria berseragam polisi naik ke atas. Ia terpaku di tempat. Kehadiran aparat penegak hukum itu langsung memadamkan keraguannya. Insiden dengan Bima bukanlah lelucon atau permainan. Kabar tentang selingkuhan itu bukan omong kosong. Suaminya benar-benar menghilang secara misterius dari unit ICU rumah sakit daerah, tidak meninggalkan apapun selain kepanikan. Di dalam kamar perawatan, entah mengapa Tika mulai memasukkan kembali barang-barang dan makanan Bima ke dalam tas. Saat itulah para petugas polisi menemukannya. Mereka dengan cepat menilai situasinya. Sedang berkemas? Kenapa, Bu? Ibu Kartika, apakah Anda tahu di mana kira-kira suami Anda, Bima Nugraha, berada? Kartika tidak ragu sedetik pun. Selain fakta bahwa dia menghilang dari ruang ICU, saya tidak tahu apa-apa lagi. Saya benar-benar bingung. Sekarang saya akan segera pulang untuk memeriksa apakah Bima muncul di sana. Apapun bisa terjadi. Yang terpenting bagi saya adalah mengetahui dia baik-baik saja. Samar-samar ia mendengar percakapan dua polisi itu. Sangat aneh. Tidak ada tanda-tanda penculikan yang jelas di ICU. Mungkin mereka bertengkar. Makanya suaminya kabur. Istrinya cantik juga, ya? Kau lihat. Matanya indah dan postur tubuhnya idaman. Aku mau punya istri seperti itu. Tika tersentak mendengar pujian yang meragukan itu. Rupanya, ia tidak secantik itu. Jika suaminya bisa dengan tenang berselingkuh, bahkan siap menyerahkannya kepada orang lain. Mungkinkah selama hampir 15 tahun pernikahan mereka, ia begitu buta dan tuli, tidak menyadari hal yang sudah jelas? Padahal dulu Bima begitu manis saat mendekatinya, begitu gigih mengejarnya. Yang paling membuatnya luluh adalah Bima tidak pernah memaksa untuk berhubungan intim sampai mereka resmi menikah di KUA. Ia selalu menganggap Bima adalah seorang pria sejati, cukup tampan, dan yang pasti, memiliki pesona maskulin yang kuat. Semua temannya iri saat ia pergi berkencan dengannya. Bima 7 tahun lebih tua dari Tika. Ia sudah merintis bisnisnya saat mereka bertemu. Ia sangat terobsesi dengan dunia seni bela diri timur, menguasai berbagai tingkatan teknik dan filosofi pencaksilat. Latar belakangnya sederhana. Ayah Bima bertahun-tahun bekerja sebagai diplomat, sering membawa keluarganya ke Jepang, Tiongkok, dan Korea. Di sana putranya menyerap budaya dan semangat lokal, mengagumi para samurai, dan menghirup aroma bunga sakura yang mekar. Dalam didikan Bima, selalu ada sentuhan oriental, meskipun kontrak ayahnya di negeri matahari terbit berakhir saat Bima baru berusia 14 tahun, fondasinya sudah terbentuk. Di Indonesia,
Bima tidak bisa membayangkan masa depannya tanpa melanjutkan studi tentang dunia timur. Ia lulus dari Fakultas Sastra Asing di universitas, memulai karirnya sebagai penerjemah di sebuah perguruan bela diri elit tempat banyak mahasiswa asing belajar. Kemudian, dari nol, ia mendirikan dan membesarkan perguruannya sendiri, tempat orang belajar membela diri dengan bijaksana dan adil. Setidaknya, itulah yang Tika pikirkan tentang kegiatan Bima. Ia tidak pernah menginjakkan kaki di perguruan itu. Itu adalah keinginan suaminya, yang ia jelaskan sejak awal. Tidak pantas makhluk serapuh dirimu, Tika, berada di antara para petarung. Ini adalah dunia laki-laki. Tidak ada tempat untuk wanita di dalamnya, ia tidak membantah. Bima selalu memisahkan dengan tegas antara keluarga dan pekerjaan. Karena itu, selama bertahun-tahun, Kartika tidak pernah benar-benar memahami seluk-beluk profesinya. Ia tidak bisa membedakan tingkatan dan warna sabuk. Ia tidak pernah bergaul dengan rekan-rekan kerja suaminya. Tugasnya adalah menyambut suami yang lelah pulang kerja, menyajikan makan malam yang lezat, membesarkan putri mereka, menghabiskan waktu luang bersama, dan meninggalkan semua urusan pekerjaan di luar pintu rumah. Bukan moto yang buruk. Lagi pula, ia sendiri cukup sibuk dengan profesinya sebagai psikolog keluarga. Di belakangnya, rekan-rekan kerja Tika sering berkata, Bu Kartika itu bisa mengembalikan keluarga manapun ke jalur yang benar, memulihkan hubungan apapun ke akar cinta dan saling pengertian. Ibu Kartika memang selalu mendalami, benar-benar menggali inti masalah hubungan antara suami dan istri, antara generasi tua dan muda, membantu mengatasi krisis mendalam, sakit hati, keterasingan, meredakan konflik, dan memberikan harapan untuk kebangkitan kembali pemahaman yang utuh. Tika termenung, mengulang-ulang baris-baris surat itu dalam benaknya. Dalam pesan aneh itu tertulis bahwa ia harus menebus. Dalam pemahamannya, itu berarti menyembuhkan seseorang dari penderitaan batin. Sejenak, ia bahkan lupa bahwa Bima disebutkan berselingkuh. Gairah profesionalnya begitu membara. Ia akan bertemu dengan pria yang membawa suaminya dari rumah sakit ini, mencari tahu segalanya. Ia akan menyelesaikan semuanya nanti. Tika tidak menceritakan apapun pada putrinya tentang hal-hal aneh yang terjadi pada ayahnya. Untuk apa mengusik jiwa seorang remaja yang baru saja melangkah ke kehidupan dewasa? Untuk semua pertanyaan putri, ia menjawab bahwa ayahnya baik-baik saja, sedang dirawat dan dalam masa pemulihan pasca operasi. Dalam hati ia berpikir, apakah Bima benar-benar menyayangi putri? Bagaimana ia akan menjelaskan kepergiannya yang tiba-tiba dari keluarga? Dan berapa banyak lagi kebohongan yang akan terungkap dalam hubungannya dengan suaminya? Sejauh mana dalang aneh ini, yang memutuskan untuk mempermainkan takdir orang-orang yang dijadikannya boneka, akan membawa mereka semua. Sehari kemudian, ia sampai di kota Bekasi dengan cepat, dalam hati bersyukur bahwa dulu ia dan Bima membelikannya mobil mungil yang nyaman ini. Ia sudah lama lihai mengemudi. Ia memarkir mobilnya di dekat Mall Galaxy tanpa masalah. Mobil mungilnya selalu bisa menemukan tempat parkir di mana saja. Lagi-lagi ia teringat Bima, bagaimana suaminya itu yang bersikeras agar mereka memilih mobil kompak seperti ini untuknya. Jauh di lubuk hatinya, Tika masih tidak percaya suaminya telah mengkhianatinya, menemukan wanita lain. Sampai ia melihatnya dengan mata kepala sendiri, ia tidak akan mengambil kesimpulan gegabah. Kalau tidak, ia bukan seorang psikolog. Kafe yang dituju Kartika berada di lantai 4. Masuk ke dalam, ia mengamati sekeliling. Sofa-sofa empuk, ayunan rotan, tanaman hijau yang rimbun, dan staf yang ramah. Ia memilih meja yang terpencil, jauh dari area merokok, dan memesan secangkir americano. Kopi adalah kelemahannya. Ia mencoba untuk rileks. Ia tidak boleh menemui orang ini dengan wajah tegang. Pertama-tama, ia harus mendengarkannya. Dari jendela, terlihat beranda terbuka yang luas. Saat ini, di penghujung musim hujan, semua meja di sana ditutupi terpal, sementara di dalam ruangan terasa begitu hangat dan nyaman, begitu menenangkan. Kartika benar-benar rileks sejenak, tetapi tiba-tiba seorang pria tinggi dan tegap mendekati mejanya. Pria itu menatap wajahnya dengan saksama, seolah membaca suasana hatinya. Dengan suara berat, ia bertanya, "Boleh saya duduk, jika Anda tidak keberatan?" Kartika tersentak.
berusaha menjawab dengan acuh tak acuh dan berani. Kalau Anda adalah dalang yang menciptakan semua kekacauan dalam hidup saya, silakan saja. Pria itu melepas jaketnya yang cukup modis, merapikan lipatan tak terlihat di celana jeansnya, lalu duduk. Kartika, sebagai psikolog berpengalaman, langsung tahu bahwa lawan bicaranya juga gugup, sedang mengumpulkan pikiran. Karena itu, ia memutuskan untuk mencairkan suasana terlebih dahulu, menggali lebih banyak informasi awal darinya untuk memahami bagaimana harus bertindak selanjutnya. Kenapa Anda memilih Bekasi? Anda suka tempat ini? Apakah tempat ini penting bagi Anda atau ada hubungannya dengan sesuatu? Pria itu langsung menguasai diri, jelas menyingkirkan sisa-sisa kegugupannya, jika memang ada, dan dengan tenang menjelaskan, saya tinggal di sini. Tidak jauh dari sini ada rumah saya, tempat saya ingin mengundang Anda untuk tinggal. Kartika terperangah. Tinggal? Anda sudah gila? Apa yang Anda pikirkan? Lawan bicaranya menghentikan aliran kata-katanya dengan isyarat tangan. Ia mengeluarkan tablet dari tasnya dan menyodorkannya pada Tika. Pertama-tama, saya ingin Anda menonton sebuah film pendek tentang suami Anda. Ini disusun oleh tim keamanan saya. Saya rasa Anda akan menemukan banyak hal baru. Saya tidak bermaksud menggunakan video ini dengan cara seperti ini. Ini adalah pengumpulan informasi tentang musuh saya. Tapi sekarang, video ini akan berguna bagi kita. Kartika menonton film bisu itu dengan napas tertahan. Bima di dalam mobil bersama seorang wanita pirang yang cerah, menciumnya dengan mesra. Lalu, ia sudah memeluk wanita lain. Gambar-gambar berganti. Suaminya di sebuah pulau tropis, di sampingnya seorang wanita berkulit eksotis. Tika menekan tombol jeda. Bima memang pernah pergi ke Bali sendirian selama sebulan penuh. Menurutnya, ia sedang melatih seseorang di sana, membantu membuka sebuah perguruan. Saat itu ia bahkan sempat kesal karena Tika sibuk bekerja dan tidak menjemputnya di bandara saat ia pulang. Kesal? Atau hanya pura-pura kesal? Di layar gawai, gambar-gambar terus berganti. Di adegan-adegan terakhir, Bima selalu bersama satu wanita yang sama, di restoran, di sebuah pameran, bahkan di teater, di dalam mobil, dan lagi-lagi di tepi pantai yang tidak dikenal. Kartika sudah begitu terbiasa dengan kepergian Bima yang sering, begitu mempercayainya, sehingga tidak pernah terlintas di benaknya bahwa suaminya punya begitu banyak selingkuhan. Bahwa ia memiliki hubungan intim dengan semua wanita cantik ini sudah jelas tanpa keraguan. Ia mengangkat pandangannya ke arah pria yang baru saja menumpahkan semua kotoran ini padanya. Anda berhasil meyakinkan saya bahwa suami saya sudah lama dan dengan senang hati berselingkuh. Saya hanya tidak mengerti. Apa hubungan Anda dengan semua ini? Mata pria itu berkilat begitu tajam hingga Kartika mundur. Ia bersandar di kursi rotan, mengambil cangkir kopi yang baru saja diantarkan pelayan, dan meneguknya beberapa kali dengan rakus. Salah satu dari wanita-wanita itu adalah istri saya. Dan sekarang kami sudah tidak bersama lagi. Bima Nugraha tampaknya telah menginjak-injak perasaannya, mempermainkan Irina, memikatnya dengan pesonanya, dan ketika ia mendapatkan apa yang diinginkannya, ia cepat bosan. Dia bilang pada istri saya bahwa dia sudah muak, bahwa hubungan singkat mereka adalah sebuah kesalahan. Kartika tidak tahan lagi. Bagaimana Anda bisa tahu apa yang mereka bicarakan? Anda menguping dan merekam semuanya juga? Lawan bicaranya mengerutkan kening. Anda terlalu cepat mengambil kesimpulan yang menyinggung. Ceritanya tidak seperti itu. Saya dan istri saya selalu bukan hanya pasangan suami istri, tetapi juga sahabat baik. Irina terbiasa jujur pada saya sampai akhir. Ketika ia jatuh cinta pada Bima di sebuah kompetisi di perguruannya, ia tidak menyembunyikannya dari saya. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, berapi-api, dan penuh gairah. Ia melompat ke dalam jurang asmara itu tanpa penyesalan. Dan ketika Bima mencampakkannya dengan kejam, ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Ia tidak bisa mengerti bagaimana seseorang bisa menolak pengabdiannya yang nyaris seperti anjing. Saya cukup berada. Saya bisa menempatkan Irina di klinik terbaik agar ia bisa mengatasi tragedi cintanya. Setelah perawatan, ia lagi-lagi dengan jujur mengakui bahwa ia tidak bisa lagi bersama saya. Setelah mengenal pria lain, mencintainya dengan sepenuh hati,
ia tidak bisa lagi melihat orang lain di sisinya. Ia meminta cerai, dan saya memberikannya. Kemudian, ia pergi ke sebuah villa di puncak, tempat yang tenang untuk jiwa-jiwa yang gelisah. Di sana ia merawat taman dan kolam, sudah sedikit lebih tenang. Semua ini terjadi sudah cukup lama. Hampir 2 tahun sejak Irina hidup menyendiri di tengah keindahan alam yang asri. Kartika, yang telah menangani puluhan kasus keluarga yang penuh penderitaan, terkejut setelah mendengar pengakuan pria asing ini. Dalam pengalamannya, belum pernah ada cerita tentang toleransi dan loyalitas seorang pria seperti ini. Ia bahkan tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan perilaku seperti itu. Untuk mengatakan sesuatu, ia bertanya, "Siapa nama Anda?" "Kita sudah berbicara hampir 1 jam, tapi saya bahkan tidak tahu nama Anda." "Ini kesalahan saya. Lupa memperkenalkan diri. Nama saya Baskara. Baskara Wibowo." Tika masih terpaku, memikirkan tindakan-tindakan Baskara terhadap istrinya. Mendengarkan, memahami, menerima, melepaskan. Di kepalanya, kata-kata kerja itu tersusun persis dalam urutan itu. Baskara Wibowo ini tahu cara mengejutkan orang. Dengan suara keras, ia menanyakan hal yang entah kenapa paling menarik perhatiannya saat ini. "Maaf sebelumnya untuk pertanyaan yang sulit ini. Anda begitu mudah menerima semua keadaan? Apakah Anda tidak mencintai Irina?" Baskara Wibowo tidak langsung menjawab, terdiam sejenak, seolah menguji dirinya sendiri. "Saya mencintainya. Bagi saya sendiri, menjadi sebuah misteri mengapa saya bisa menerima seluruh situasi ini dengan cara seperti itu. Istri saya begitu menderita karena semua yang terjadi, sehingga saya tidak bisa berbuat lain. Sekarang, seiring berjalannya waktu, saya menemukan bahwa di hati dan jiwa saya, yang tersisa untuknya hanyalah rasa kasihan yang mendalam." Percakapan dengan Baskara mulai terasa bukan seperti dialog antara 2 orang yang bertemu dalam keadaan yang sangat tidak biasa, melainkan seperti sesi konseling di ruang praktiknya. Pria ini menakutkannya dengan keterbukaannya yang tiba-tiba, namun sekaligus menimbulkan simpati yang tak disengaja. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan pria ini darinya. Keheningan semakin panjang. Kartika merasa lawan bicaranya tampak lelah setelah pengakuannya, bahkan penampilannya terlihat lebih tua. Memutuskan untuk memperjelas situasi, ia kembali bertanya, "Bapak Baskara, Anda belum mengatakan peran apa yang Anda siapkan untuk saya dalam skenario Anda. Bagaimana saya harus menebus kesalahan suami saya?" Baskara menatapnya, dan ada begitu banyak rasa sakit di matanya hingga hati Tika bergetar. "Suami Anda, Bima Nugraha, tidak hanya menghancurkan istri saya, tapi juga putra saya." Ia menghentikan Kartika yang hendak bertanya dengan isyarat tangan. "Tunggu, saya akan ceritakan semuanya. Ini cerita yang panjang. Saya, istri, dan putra saya sedang berlibur di Tiongkok. Secara kebetulan kami menyaksikan kompetisi wushu yang sangat meriah dan spektakuler. Putra kami, Niko, meninggalkan hatinya di tribun saat itu. Ketika kami pulang, ia mulai terobsesi dengan bela diri timur. Orang-orang merekomendasikan perguruan Bima, tetapi di sana mereka bilang sudah terlambat bagi Niko untuk mulai berlatih. Seharusnya dilakukan sejak usia sangat dini. Di usia 14 tahun, seorang anak laki-laki sudah dianggap terlalu tua. Gagal mendaftar, Niko menjadi sangat murung. Ia mulai sering meminta Irina untuk setidaknya membawanya menonton kompetisi di perguruan itu. Ia bermimpi untuk berlatih secara privat sebagai hobi. Kegilaan Niko yang fatal itulah yang membuat Irina bertemu dengan suami Anda, terpikat olehnya, dan terjun ke dalam hubungan asmara yang menghancurkan hidupnya. Saat mereka bertemu, istri saya pernah menyinggung bahwa Niko sangat tergila-gila dengan filosofi bela diri timur. Dan saat itulah Bima mengundang mereka ke tempat rahasianya, ke jantung kerajaannya, sebuah sasana tersembunyi tempat pertarungan-pertarungan ilegal berlangsung. Pemandangannya spektakuler, emosinya meluap-luap, taruhannya besar. Tak seorang pun penonton yang berpikir bahwa di atas ring adalah petarung-petarung yang masih sangat muda, bahkan di bawah umur. Pertarungan berlanjut sampai salah satu benar-benar kalah. Semakin sengit, semakin brutal, semakin berharga dan menarik. Tidak ada tempat untuk pengecut di sini.
Bima hanya menurunkan mereka yang siap mempertaruhkan nyawa demi kemenangan. Ia membayar mahal, tetapi juga menuntut segalanya. Kartika berpikir ia kembali salah dengar. Suaminya juga tidak segan-segan terlibat dalam urusan kriminal. Satu lagi berita baru tentangnya. Dan ia pikir bisnis legalnya itu yang memberinya penghasilan yang stabil dan menyenangkan. Betapa butanya wanita-wanita yang menghabiskan uang suami mereka, tidak pernah bertanya dari mana asalnya, tidak menyeimbangkan keinginan dan kemampuan. Ia tidak terkecuali, tidak pernah repot-repot dengan perhitungan yang ia anggap tidak perlu. Sementara itu, Baskara melanjutkan, pertarungan antara dua anak muda dengan prinsip-prinsip yang brutal, perpindahan dari satu gaya ke gaya lain, tidak mengenal kata ampun, darah dan keringat, teriakan liar penonton, jeritan wanita, gairah taruhan semua itu memukau Niko. Ia menyerap semua yang terjadi dengan rakus. Perpaduan pertahanan dan serangan, ilusi tidak adanya perlawanan. Tipu daya lawan yang berpura-pura menyerah. Manuver pengintaian untuk mencari titik lemah lawan. Lalu konsentrasi, jebakan yang dipasang dengan cerdik, di mana lawan harus terperangkap ketika taktiknya sendiri menjadi kesalahan fatal. Niko ingin berteriak, "Bravo, super, lagi!" Irina nyaris tidak bisa membawanya pulang dari kompetisi pertama yang ia saksikan. Setelah debut sebagai penonton paling setia, putra kami mulai menelepon Bima sendiri dan memintanya untuk membawanya ke pertarungan-pertarungan baru. Irina mendukungnya dalam hal ini, dan saya tidak tahu apa-apa. Niko semakin terjerumus ke dalam dunia kriminal pertarungan tanpa kehormatan dan nurani. Ia terbakar hasrat untuk berada di atas ring sebagai peserta, dan suatu hari ia berhasil membujuk salah satu pelatih untuk berlatih bersamanya. Bagi Irina, alasan tambahan untuk pergi ke perguruan Bima selalu menjadi sebuah hadiah. Ia tidak berpikir bahwa itu bisa membahayakan putranya. Pelatih Niko lebih banyak menekankan pada latihan beban, squat dengan barbel, bend over row, deadlift. Tulang belakang bagian pinggangnya menjadi terlalu mobile dan, sebagai akibatnya, lebih rentan. Tapi semua ini baru dijelaskan oleh rekan-rekan saya nanti. Saya belum sempat mengatakan, pekerjaan saya adalah memasok peralatan medis ke klinik-klinik di kota kami. Saya punya jaringan yang luas di dunia ini. Keinginan Niko untuk belajar secepat mungkin pertama-tama menyebabkan cedera pertama, avulsi processus transversus vertebra lumbar pertama akibat peregangan jaringan lunak yang parah. Saat itu, Irina sedang mengalami putus cinta dengan kekasihnya, tidak melihat apa-apa di sekitarnya. Di samping ranjang anak saya di rumah sakit, kebanyakan saya yang berjaga. Lalu istri saya juga masuk rumah sakit. Saya terbelah di antara keduanya dan lengah saat Niko kembali menyelinap ke perguruan bela diri itu. Suami Anda tidak menghalangi kunjungannya. Irina tidak lagi mengawasinya di sana, dan sebelum pulih sepenuhnya, ia kembali terjun ke dalam latihan keras. Bencana segera mengetuk pintu kami. Tidak sampai beberapa bulan, cedera baru akibat latihan beban. Kali ini, tulang belakang lehernya yang rusak, Niko pingsan saat latihan. Lalu ambulans, klinik, upaya untuk memperbaiki hasil dari semangatnya yang tak terkendali. Hasilnya menyedihkan. Niko tidak pernah bisa berjalan lagi. Sekarang ia hanya berkeliling rumah dengan kursi roda dan tidak ingin hidup. Tidak ingin melihat saya, maupun ibunya. Ia tidak menginginkan apa-apa lagi. Karena itu, semua harapan saya sekarang ada pada Anda. Saya sangat ingin mengembalikan senyum di wajah anak laki-laki saya. Kartika tahu pertanyaan berikutnya akan terdengar kejam, tetapi ia harus menanyakannya. Dan istri Anda tidak membantu Anda dengan Niko? Di saat-saat seperti ini, keluarga biasanya bersatu, menyelesaikan masalah bersama, berjuang melawan musibah bersama. Baskara menunduk muram, meskipun ia sama sekali tidak terlihat lemah atau tidak percaya diri. Irina tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Masih mencintai suami Anda. Hidup dalam kenangan tentangnya. Dengan bantuan teman-teman, saya berhasil menyusup ke perguruan bela diri itu di salah satu pertarungan. Saya harus melihat orang yang telah menghancurkan keluarga saya. Pernahkah Anda melihat suami Anda beraksi dalam bisnisnya? Di dalam perguruannya, ia adalah orang yang sama sekali berbeda, iblis yang menjelma, tanpa ampun, tajam, tak terduga, dan berani, serakah dan ambisius.
Profesi saya sendiri sangat damai. Kami berdiri di sisi yang berlawanan. Ia bermain dengan insting manusia, menutupi hobinya dengan filosofi timur. Saya berkeliling dunia untuk mencari peralatan medis yang bisa memberi seseorang kesempatan hidup. Kami akhirnya bertemu dengan Bima. Saya ada urusan bisnis di rumah sakit daerah. Di unit ICU, di mana teman-teman baik saya juga bekerja, saya melihat Bima dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengannya. Suami Anda mendengarkan semua keluhan saya, menyeringai, dan menawarkan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Dia menyerahkan Anda kepada saya sebagai ganti agar saya tidak mengorek-ngorek tentang perguruannya, menarik perhatian yang tidak perlu. Saya akui, saya terkejut dengan tawarannya, tetapi saya setuju membantunya pindah dari rumah sakit dengan mobil khusus peralatan medis ke sebuah klinik di Bekasi. Memilih fasilitas medis yang nyaman bagi saya adalah syarat dari saya. Ibu Kartika, ketika saya menceritakan pada suami Anda apa yang telah diperbuat perguruannya terhadap putra saya, ia langsung bersemangat dan mengucapkan kalimat aneh, "Wah, kebetulan sekali semuanya pas. Saya belum memutuskan kemana harus memindahkan istri dan anak perempuan saya. Dan Anda, Irina pernah bilang, punya rumah yang cukup besar dan luas di Bekasi. Ambil saja Tika dan Putri untuk tinggal bersamamu. Saya sama sekali tidak ragu istri saya bisa mengembalikan semangat hidup putramu. Sementara itu, saya dan Yuni, wanita yang saya cintai, akan menata diri di rumah kami." Kartika mendengarkan monolog Baskara Wibowo dan tidak percaya sepatah kata pun. Bima tidak pernah menjadi orang sinis seperti itu. Dan sekarang ia siap mengusir mereka, anak dan istrinya, dari rumah dengan cara apapun, menjual bakat psikologinya demi keuntungannya sendiri. Dalam mimpi terburuknya pun ia tidak pernah membayangkan kenyataan seperti ini. Ini semua hanya halusinasinya. Ia harus mencubit dirinya sendiri lebih keras. Seolah bisa menebak bahwa Kartika sedang dalam kebingungan total, Baskara Wibowo menyodorkan ponselnya, menjelaskan, "Biasanya saya tidak suka transaksi kotor seperti ini, tapi kali ini, maaf, saya tidak bisa menahan diri. Saya merekam seluruh percakapan kami dengan suami Anda di perekam suara. Dia tidak keberatan, bilang agar Anda mendengarkan semuanya jadi dia tidak perlu menjelaskan apa-apa pada Anda. Saya akan keluar ke beranda, di sana ada tempat merokok. Jangan terburu-buru, dengarkan dialog kami tanpa saksi." Dengan saksama dan penuh pertimbangan, Baskara pergi, dan Tika tiba-tiba sadar bahwa ia tidak akan mendengarkan percakapan suaminya dengan Baskara. Ia tidak akan sanggup lagi merasakan emosi yang ditimbulkan oleh cerita Baskara. Ia akan pergi ke rumah pria aneh ini, mencoba membantu putranya, tetapi bukan karena ia diserahkan seperti piala bergilir. Ia butuh jeda dalam hidupnya, yang akan membantunya memahami semua berita yang menimpanya. Saat ini, ia tidak peduli di mana ia akan tinggal atau apa yang akan ia lakukan. Jika ada yang mengatakan hal seperti ini padanya beberapa hari yang lalu, ia pasti akan menertawakannya. Tapi sekarang ini terjadi, dan ia tidak bisa mengubah sebab dan akibat, hanya menerimanya dan memikirkan bagaimana harus melangkah ke depan. Kartika memejamkan mata untuk menyembunyikan air mata yang menggenang. Di kepalanya berdentum sebuah pikiran, apa yang akan kukatakan pada Putri? Mungkin untuk sementara waktu, aku masih bisa menahan keinginannya untuk menjenguk ayahnya di rumah sakit. Tapi apa yang akan terjadi nanti? Begitu saja memberitahunya bahwa ayahnya tidak lagi membutuhkannya? Itu akan selalu menjadi trauma psikologis bagi anak manapun. Pintu di dekatnya terbanting keras. Baskara masuk kembali ke kafe dari beranda. Ia mendekati meja, menatap Tika dengan penuh tanya. Ia tidak memperpanjang jeda, berkata langsung, "Kami akan tinggal di rumah Anda, Pak Baskara, betapapun liarnya tindakan saya ini. Saya hanya perlu mengemasi barang-barang di rumah dan pergi ke tempat kerja untuk menunda jadwal pasien selama sebulan ke depan. Saya rasa dalam 30 hari, kita bisa mencapai setidaknya beberapa kemajuan dalam perilaku dan suasana hati Niko. Kartika bisa mengharapkan reaksi apapun dari pria yang baru dikenalnya ini, tetapi apa yang dilakukannya membuatnya sangat terkejut. Baskara dengan lembut mencium tangannya dan mengakui, "Saya sangat lelah menghadapi semua masalah ini sendirian." "Terima kasih, Tika."
Operasi kepindahan ke Bekasi berjalan cepat dan terkoordinasi. Kartika memberitahu Putri bahwa ia akan bekerja dengan satu pasien tetap, tetapi anak laki-laki itu tidak perlu tahu bahwa ia adalah seorang psikolog. Putrinya mengerti dengan cepat, hanya sedikit menggerutu bahwa sekarang akan lebih sulit untuk pergi ke sekolah, dan ia juga tidak ingin melewatkan latihan. Yang sangat melegakan Tika adalah Putri tidak lama menyukai bela diri timur. Ia sudah lama pindah ke klub tenis. Keberadaan meja tenis dan kolam renang besar yang hangat di rumah Baskara berhasil mendamaikan gadis itu dengan ketidakmungkinan pergi ke tempat latihan. Sekarang, sepulangnya dari sekolah, ia berenang untuk waktu yang lama. Perkenalannya dengan Baskara Wibowo dan Niko telah terjadi. Ia menyetujui tuan rumah. Meskipun pertama kali Niko terlihat sangat cemberut, ia tidak suka dengan ide ayahnya mengundang orang asing ke rumah. Putri adalah gadis yang cukup menarik, dewasa sebelum waktunya. Niko merasa canggung karena ia bergerak dengan kursi roda. Ia masih belum bisa menerima bahwa ini akan selamanya. Tetapi gadis yang ceria itu seolah tidak melihat keterbatasan fisiknya. Ia menarik Niko untuk menunjukkan kamarnya. Dengan riang ia berceloteh, bertanya musik apa yang ia dengarkan, game komputer apa yang ia mainkan, dan apakah ia membaca buku. Dengan jujur ia mengaku bahwa ia sendiri tidak suka membaca, dan karya sastra yang dipelajari di kelas ia dengarkan melalui earphone agar ibunya tidak khawatir ia tidak menyentuh buku cetak. Baskara Wibowo memiliki rumah besar yang kokoh, dikelilingi taman dengan gazebo yang dirambati anggur dan petak bunga. Kepala keluarga yang dulu harmonis itu kini berusaha untuk lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja, mengambil tugas-tugas yang paling sulit dan rumit, berkeliling benua mencari inovasi di bidang medis, melobi pendanaan dari pemerintah jika menemukan sesuatu yang benar-benar berharga. Ia sendiri pernah lulus dari Fakultas Kedokteran, tetapi sebelum internship, ia tiba-tiba sadar bahwa ia canggung berhadapan dengan pasien, malu bertanya tentang gejala, mengajukan pertanyaan sensitif tentang penyakit. Aspek psikologis dalam merawat pasien menjadi batu sandungan baginya. Tetapi peralatan medis, terutama diagnostik, mempesonanya. Beberapa tahun setelah lulus, ia awalnya memasok barang-barang sederhana ke fasilitas kesehatan pemerintah seperti seragam medis, instrumen, dan obat-obatan dasar. Namun, ia segera melepaskan diri dari birokrasi, mengambil pinjaman bank, dan membuka perusahaan perantara kecilnya sendiri. Bisnisnya berkembang begitu pesat hingga teman-teman seangkatannya hanya bisa tercengang. Di kota Bekasi mulai beredar rumor, ingin mendapatkan peralatan langka untuk klinik, hubungi Baskara, tidak akan salah, Baskara tidak serakah. Keuntungan langsung ia putar kembali ke bisnis. Setelah 20 tahun kerja keras yang jujur, ia menjadi kepala sebuah korporasi medis yang dianggap hampir maha kuasa di pasar. Satu-satunya properti kesayangannya adalah rumah yang nyaman ini, dibangun berdasarkan desain istrinya yang seorang arsitek. Tetapi Irina sekarang tidak tertarik lagi. Sekali dalam beberapa bulan ia datang menjenguk Niko, tetapi cepat lelah dengan pertemuan itu. Mata kosong, tangan yang tidak tulus mencoba memeluk dan mengasihani Niko. Setelah Kartika dan Putri tinggal di rumahnya, Baskara bahkan kadang-kadang berpikir sendiri, ada sesuatu dalam diri Bima Nugraha yang seperti kekuatan jahat. Orang biasa tanpa watak iblis tidak mungkin bisa begitu kuat mempengaruhi wanita yang tidak bodoh, benar-benar menyihir istrinya secara permanen, mengubahnya menjadi robot yang hampir tak berjiwa. Fakta bahwa Irina pergi untuk menyembuhkan jiwanya di puncak hanya memperkuat pikirannya yang ambigu ini. Dalam diri Bima, tidak ada yang suci. Ia menghancurkan keluarga Baskara, dan sekarang dengan dingin yang sama, ia juga menghancurkan keluarganya sendiri. Orang normal akan berpikir 100 kali sebelum bertindak seperti itu. Sementara Tika memutar otak tentang cara terbaik membantu Niko, yang sangat sulit diajak berkomunikasi meskipun dengan semua trik profesionalnya, takdir ikut campur. Hati Niko perlahan-lahan mulai mencair saat berinteraksi dengan Putri. Gadis yang lincah dan sedikit berani itu punya jawaban untuk semua pertanyaannya. Lebih dari itu, ia bisa dengan santai mendekatinya saat ia sedang makan apel dan menggigit sepotong buah langsung dari tangannya, mengacak-acak rambutnya, dan langsung menjulurkan lidah seolah berkata, "Bukan aku."
Ketika ia pertama kali berani mendekatinya dengan begitu terbuka, Nico langsung waspada seperti landak. Tapi Putri tidak peduli dengan semua reaksinya. Ia tidak mengobatinya, tidak membantu ibunya secara diam-diam. Ia hanya menjadi dirinya sendiri yang ceria, periang, dan positif. Dengan suara nyaring ia memanggilnya saat hendak ke kolam renang, dan suatu hari dengan enteng bertanya, "Kamu kenapa tidak berenang di kolam sehangat ini? Kan enak." Nico terkejut. "Aku tidak tahu bagaimana kakiku yang tak berdaya ini akan bereaksi di sana." Putri langsung menyahut, "Ya tidak akan tahu kalau tidak dicoba, kan? Atau kamu malu padaku? Aku sudah sering melihat laki-laki 16 tahun di lapangan tenis kami hanya pakai celana pendek olahraga. Aku tidak akan menemukan hal baru saat melihatmu pakai celana renang." Percakapan mereka tanpa sengaja didengar oleh Baskara, yang dalam hati bertepuk tangan untuk Putri. Terlalu sibuk dengan masalahnya dan pekerjaannya, ia bahkan tidak terpikir untuk mengajak putranya bersantai di kolam renang. Anak yang hebat, pintar sekali, pikirnya. Baskara tidak memaksa putranya ke kolam renang. Di rumah ada satpam, koki, perawat, dan asisten rumah tangga. Jika terjadi sesuatu, mereka akan segera membantu. Ia akan menugaskan mereka untuk terus mengawasi apa yang terjadi di kolam renang. Putri berhasil menanamkan benih rasa ingin tahu di jiwa Nico. Jika ia dulu menghabiskan begitu banyak waktu di latihan, cukup atletis, masak dengan kolam renang saja tidak bisa? Di sana bahkan tidak mungkin tenggelam. Kedalamannya hanya 1,5 meter, dengan hanya sebagian kecil dasar yang turun hingga 1,70 meter. Dan beberapa hari kemudian, saat ayahnya tidak di rumah, Nico memutuskan untuk berenang. Tapi Putri dengan cepat mendinginkan semangatnya. "Enak saja langsung begitu? Aku sudah riset di internet. Aku akan jadi instrukturmu sampai kamu terbiasa. Kita buat kejutan untuk ayahmu." Nico tiba-tiba marah. "Aku tidak mau mengejutkan ayah." Dia membiarkan ibu pergi entah kemana, tidak berusaha menahannya. Entah apa masalah mereka, tapi dia sama sekali tidak berjuang untuk keluarga. "Aku tidak mengerti, dan tidak akan memaafkannya." Putri terkejut. Gadis itu penasaran dan bijaksana melebihi usianya. Samar-samar ia pernah mendengar percakapan antara tuan rumah dan ibunya. Dari situ ia menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan ibu Nico. Baskara Wibowo mengeluh bahwa mantan istrinya benar-benar menelantarkan putranya, bahkan melewatkan jadwal pertemuan berikutnya dengannya. Ia menambahkan bahwa cinta itu telah menghancurkan semua naluri keibuannya. Tapi Putri tidak tahu cinta apa yang dimaksud, ia tidak membagikan pengamatannya dengan Nico. Ia tidak ingin menambah luka baru di hatinya. Ia sangat menyukai anak laki-laki itu. Kejadian di keluarga mereka sendiri juga tidak jelas bagi gadis itu. Bahwa ada masalah antara orang tuanya, ia sudah merasakannya secara intuitif. Kartika selalu menunda pertemuan Putri dengan ayahnya dengan berbagai alasan. Ia bilang ayahnya sedang dalam masa rehabilitasi yang rumit, kehadiran mereka di rumah sakit hanya akan merepotkan. Perawatan khusus macam apa setelah operasi usus buntu? Pasti ada sesuatu yang tidak beres, dan ia akan mencari tahu apa itu. Bima Nugraha sama sekali tidak memikirkan penderitaan batin istri dan putrinya. Ia dengan gembira menerima kabar bahwa Kartika sekarang tinggal di rumah Baskara, membantunya dengan putranya. Ia tidak merasa bersalah pada Baskara. Ia punya begitu banyak selingkuhan sehingga Irina hanya melintas sebagai sebuah episode kecil dalam daftarnya. Kenapa juga gadis bodoh itu jatuh cinta padanya? Ia tidak pernah memintanya. Beda dengan Yuni, kekasihnya saat ini, yang tidak sentimental. Seorang dokter olahraga tingkat tinggi. Mereka bertemu saat salah satu anak didiknya cedera parah dalam pertarungan. Yuni merawatnya tanpa bertanya satupun pertanyaan yang tidak perlu dan tanpa mengedipkan mata. Baja, bukan wanita. Tika dengan sentimentalitasnya yang abadi tidak ada apa-apanya. Tidak heran ia sudah lama dingin padanya, hanya saja belum sempat mengurus perceraian. Bima berusaha berhati-hati. Anak-anak laki-laki untuk perguruannya ia rekrut dari panti asuhan atau keluarga tidak mampu. Anak-anak seperti itu punya semangat yang berbeda. Sejak dini terbiasa bertahan hidup dalam kondisi ekstrem. Ia memberi mereka kehangatan,
memandikan mereka dalam cinta kebapakan yang palsu, mengajar, membimbing, membentuk mereka menjadi prajurit yang akan memberinya penghasilan besar. Pertarungan antara pria dewasa dengan aturan adalah hal biasa. Tapi anak-anak muda liar ini, yang seiring waktu berubah menjadi macan tutul yang gesit, adalah tontonan baru, menarik kerumunan penonton yang menyukai sensasi ekstrem. Hari ini suasana hati Bima sangat baik. Pagi tadi datang kabar dari Baskara bahwa ia tidak akan menghalangi saat waktunya keluar dari klinik. Besok, korban usus buntu ini bisa pulang bersama Yuni. Jalan sudah lapang. Dan tidak perlu usaha besar untuk mengusir istri dan putrinya dari apartemen mereka. Bima sangat mengenal Tika. Dengan harga dirinya yang palsu itu, ia tidak akan menuntut pembagian harta gono gini. Baiklah, ia akan mentransfer sejumlah uang yang pantas sebagai pesangon. Biarkan ia menata hidupnya sendiri sekarang. Pada saat itu, Kartika tidak sedang menata hidupnya. Ia diam-diam mengamati Niko. Hari ini mereka hanya berdua di rumah. Baskara Wibowo berangkat kerja pagi-pagi sekalian mengantar putri ke sekolah. Seminggu lagi adalah hari ulang tahun gadis itu, jadi koki dan asisten rumah tangga ditugaskan untuk mempersiapkan pesta di rumah dengan baik. Keduanya pergi berbelanja. Hanya seorang satpam yang tetap di posnya di salah satu ruangan di belakang. Tapi Tika bahkan tidak pernah melirik ke ruangan-ruangan itu. Niko sedang menyiapkan kejutan untuk teman barunya di hari ulang tahunnya. Ia sudah mengenakan celana renang sejak pagi. Ketika semua orang sudah pergi, ia mengarahkan kursi rodanya ke kolam renang. Ia tidak akan menunggu putri menjadi instrukturnya. Ia akan belajar berenang lagi hanya dengan kekuatan tangan. Ia sudah membaca rekomendasi di internet dan yakin bisa melakukannya. Tika, yang mengawasi semua pergerakan anak itu, menjadi waspada ketika ia dengan sengaja menuju kolam renang. Mungkinkah ia merencanakan sesuatu yang buruk lagi? Ia harus menghentikannya. Ia begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga tidak sadar sudah berdiri di tepi kolam di seberang Niko. Lalu tiba-tiba ia terpeleset di genangan air kecil dan jatuh ke dalam air biru kehijauan itu, langsung tenggelam seperti batu. Hal terakhir yang sempat terekam oleh matanya adalah mata Niko yang membelalak ngeri. Ia masih duduk tak berdaya di kursi rodanya dan, tentu saja, tidak tahu bahwa Tika sama sekali tidak bisa berenang. Keraguan Niko hanya sesaat. Dengan sentakan, ia merobek jubah mandinya, meluncur ke kolam renang, dan melemparkan tubuhnya dengan kekuatan tangan ke dalam air. Jarak antara dia dan wanita yang tenggelam itu sekitar 20 meter. Dia bisa, dia akan berhasil. Kenapa wanita itu sama sekali tidak melawan? Kedalaman di ujung kolam itu sekitar 170 cm. Sedikit lebih tinggi dari tubuhnya, tapi masak ia selemah karung pasir. Tak seorang pun di dunia ini, selain orang tua Tika, yang tahu alasan sebenarnya mengapa ia memilih profesi psikolog. Semuanya sederhana. Dahulu kala, ketika pohon-pohon di sekitar Tika semuanya tinggi dan besar, dan usianya baru 5 tahun, ia dan orang tuanya pergi berkemah. Tenda di tepi sungai yang indah, nyanyian burung, hutan yang ramah, dan pantai berpasir yang menggoda. Seluruh rombongan di musim kemarau yang panas itu, langsung menceburkan diri ke air yang sejuk. Tapi air tidak menyambut Tika dengan baik. Ia dan ayahnya hanya bermain-main. Ayahnya berperan sebagai kapal, dan ia sebagai penumpang di punggungnya. Kapal itu perlahan bergerak mengikuti arus, dan tidak ada tanda-tanda badai. Sampai Tika kecil tergelincir dari punggung ayahnya dan menghilang di bawah air keruh. Ia langsung tenggelam ke dasar, seolah ada batu yang diikatkan di lehernya. Ia hanya samar-samar mengingat kelanjutannya. Semua pria, teman-teman ayahnya, langsung bergegas menolong. Mereka menyelam, tetapi tidak bisa menemukan gadis kecil itu. Kartika nyaris tidak mengingat detail kejadian itu, tetapi rasa takut yang primal menetap dalam dirinya selamanya. Tentu saja, ia akhirnya ditemukan dan diselamatkan, dibawa ke rumah sakit untuk berjaga-jaga. Ia tidak mengingat semua itu nanti, tetapi sekarang, setiap kali melihat perairan, ia selalu ingin menjauh. Karena alasan inilah ia tidak pernah bersemangat untuk pergi berlibur ke laut bersama keluarga. Putri pergi ke pantai bersama rombongan TK atau kamp musim panas. Bima menikmati laut dengan teman yang lain, seperti yang baru terungkap. Kartika,
dengan berbagai alasan, berlibur dengan cara lain, menjelajahi tempat-tempat bersejarah di Eropa, Candi Borobudur, atau Danau Toba, seringnya bersama teman lajangnya yang tidak peduli kemana harus pergi, dan semua orang senang bahwa pada hari naas itu ia selamanya terjangkit fobia yang disebut hidrofobia. Tika baru menyadarinya jauh kemudian. Awalnya ia penasaran apakah ia bisa mengatasi masalah ini sendiri. Lalu ia berkonsultasi dengan seorang psikolog dan langsung jatuh cinta pada profesi itu. Keinginan untuk menaklukkan fobianya sendiri hilang, tetapi semangat untuk mematahkan fobia orang lain tumbuh pesat. Sekarang ia kembali berhadapan satu lawan satu dengan air yang menakutkan ini. Melawan? Seluruh tubuhnya sudah lumpuh oleh rasa takut yang melumpuhkan. Di dekatnya hanya ada seorang anak laki-laki penyandang disabilitas. Apa yang bisa ia lakukan? Nico berusaha tidak memikirkan bahwa kakinya telah kehilangan kekuatan dan sekarang hanya menghalanginya bergerak. Dia akan berhasil, dia bisa, dan waktunya hampir habis. Wanita ini, tamu ayahnya, sudah benar-benar tenggelam ke dasar kolam dan sepertinya bahkan sudah pingsan. Satu kayuhan tangan, lalu satu lagi. Nico merasa jarak antara dirinya dan korban yang tak terduga itu mulai berkurang secara signifikan. Setelah sampai, ia mengerahkan sisa tenaganya dan menyelam ke dasar. Pemandangan inilah yang dilihat oleh Satpam, yang atas perintah Baskara, merekam semua yang terjadi di kolam renang dan area umum rumah. Melihat bahaya, ia langsung bergegas membantu. Baskara seolah sudah merasakan bahwa suatu hari nanti kamera di kolam renang akan menyelamatkan nyawa seseorang. Pria yang terlatih secara fisik itu menarik keduanya keluar dari kolam tanpa masalah. Ia hendak memaki, tapi saat itu Tika sadar, melihat sekeliling, dan melihat Nico terbaring di lantai di sebelahnya. Ia langsung memeluk dan menciumnya. "Anakku, betapa beraninya kamu. Kamu begitu mudah mempertaruhkan nyawamu demi aku. Terima kasih, kamu luar biasa. Kamu istimewa." Nico dengan malu-malu mencoba mendorongnya, wajahnya memerah mendengar kata-katanya, lalu mulai meluapkan emosinya seolah bendungan di dalam dirinya telah jebol. "Siapa yang butuh aku yang luar biasa dan istimewa ini? Aku hampir saja menenggelamkanmu. Butuh waktu lama untuk sampai padamu. Bagi orang sehat, itu hanya hitungan detik, tapi aku berenang begitu lama." Kartika mengambil handuk besar yang lembut dari rak dan mulai mengeringkan Nico dari segala sisi. Satpam bergegas mendorong kursi rodanya, mengambil celana renang kering dari rak, sementara Tika terus berkata, "Belum pernah ada orang di dunia ini yang mencoba menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Bagi orang sehat, bahaya seperti itu bukan apa-apa. Tapi kamu berbeda, kamu tahu risikonya, dan kamu tidak mundur." Jika Baskara melihat bagaimana 1 jam kemudian Nico dan Kartika minum teh dengan kue di dapur, ia akan mengira semua itu hanya mimpi. Putranya sudah lama hanya makan di kamarnya. Ia tidak pernah bergabung di meja makan bersama. Di meja itu sekarang ada 3 orang. Psikolog berpengalaman itu berhasil membujuk Satpam untuk ikut makan bersama mereka dan tidak mengatakan apa-apa kepada tuannya tentang insiden itu. Ia berjanji akan menceritakannya sendiri pada saat yang tepat, atau mungkin diam saja, waktu yang akan menjawab. Perubahan di rumah itu sudah terlihat pada sore harinya. Pulang kerja, Baskara mendapati Nico sedikit berbeda. Anak itu tiba-tiba menyatakan keinginan untuk makan malam bersama semua orang, tidak lagi menatap ayahnya dan tamunya dengan cemberut. Setelah makan, ia dan Putri pergi ke kamarnya untuk mendengarkan musik dan bermain game komputer. Baskara dan Kartika tinggal berdua. Ia sendiri yang memulai percakapan yang mengganjal di hatinya. "Sehari setelah ulang tahun Putri, genap sebulan kami tinggal di sini. Sudah tiba waktunya bagi kami untuk berpisah." Baskara terkejut. "Apakah Anda merasa tidak nyaman tinggal di sini? Tidak enak?" "Bukan itu masalahnya. Rumah Anda sangat ramah, tapi ini tidak bisa berlangsung selamanya. Saya bukan psikolog yang baik untuk tujuan Anda." Nico lebih terbantu untuk kembali ke kehidupan normal oleh Putri, bukan saya. Sudah waktunya saya kembali ke tugas-tugas saya. Saya rindu pekerjaan saya. Dan sisa tabungan saya sudah menipis. Saya tidak bisa terus menjadi tanggungan Anda, apalagi bersama putri saya.
Saya juga harus menyelesaikan masalah perpisahan saya dengan Bima, mengajukan cerai, melanjutkan hidup. Kartika merasa Baskara menjadi murung. Mereka berdua tahu apa yang ia katakan adalah kebenaran. Tika memutuskan bahwa dalam beberapa hari ke depan, ia akan menceritakan segalanya pada putrinya, seluruh kebenaran tentang kehidupan mereka di rumah Baskara dan keadaan yang membawa mereka ke sana. Putrinya akan segera berusia 14 tahun. Ia tidak boleh dibiarkan dalam ketidaktahuan. Mereka kembali ke kamar masing-masing dengan perasaan sedih. Psikolog Kartika teringat istilah sindrom Stockholm, sebuah fenomena di mana korban penculikan seiring waktu jatuh cinta pada penculiknya. Untuk pertama kalinya ia mencoba menilai perasaannya terhadap Baskara, adakah sedikit pun simpati padanya sebagai seorang pria? Dan ia tidak menemukan jawaban apapun di hatinya. Hatinya diam. Sindrom Bekasi tidak ditakdirkan untuk lahir. Keesokan paginya, Baskara muncul saat sarapan dengan suasana hati yang penuh tekad. Tak seorang pun terkejut lagi bahwa Niko kembali bergabung di meja makan, dan bahkan mencoba bertanya pada ayahnya tentang rencananya hari itu. Kartika mengerti bahwa es telah mencair. Segalanya akan mulai membaik bagi keluarga Baskara, dan sudah waktunya bagi dia dan Putri untuk pergi. Mereka sudah terlalu lama menjadi tamu. Segera setelah pesta ulang tahun gadis itu, mereka akan mengemasi barang-barang dan pindah ke apartemen sewaan. Tika sudah menemukan beberapa pilihan yang cocok di internet. Tetapi Baskara, ternyata, sudah punya rencananya sendiri. Dan itulah yang ia sampaikan kepada semua orang yang duduk di meja makan. Ibu Kartika, Putri, saya sudah berpikir dan memutuskan untuk menawarkan Anda berdua untuk tinggal di rumah kami bersama Niko untuk waktu yang lebih lama. Tahun baru sudah dekat, kita bisa pergi berlibur bersama ke suatu tempat, bukankah begitu? Teman-teman dekat sering menghabiskan banyak waktu bersama, dan saya dan Niko sudah lama sekali tidak bepergian. Kamu setuju, nak? Niko, yang biasanya diam di antara mereka dan belakangan ini hanya mau berbicara dengan Putri, menatap ibu dan anak yang duduk di seberangnya dengan saksama, lalu mengangguk penuh semangat. Benar, kenapa kalian tidak tinggal bersama kami saja? Rumah ini sangat besar, tidak akan ada yang merasa terganggu. Soal bagaimana agar lebih mudah ke tempat kerja dan sekolah, biar ayah yang pikirkan. Aku akan senang sekali kalau kita semua tinggal di sini bersama. Tika terkejut dengan perubahan ini. Keluarga Baskara memang pandai mengejutkan dengan tawaran-tawaran tak terduga mereka. Lalu ia tersenyum hangat kepada kedua pria itu, membaca persetujuan di mata putrinya, dan menjawab, kenapa tidak? Tapi kami akan membicarakannya berdua dulu, dengan izin Anda. Kartika tidak bisa lagi menunda percakapan dengan putrinya tentang keadaan mereka yang sebenarnya. Ia menceritakan segalanya tanpa ditutup-tutupi. Wajah gadis itu berubah-ubah. Tika mengira Putri sangat kecewa dan sedih, tetapi ternyata tidak. Putri teringat sebuah kenangan. Kelas 1 SD, ibunya sedang dinas singkat. Tiba-tiba di sekolah air dan listrik mati karena ada kerusakan. Ayah salah satu teman sekelasnya menawarkan untuk mengantar Putri pulang. Gadis kecil itu lama menekan bel, tapi tidak ada yang membukakan pintu. Kedinginan, ia pergi menghangatkan diri di dekat jendela di lorong apartemen. Tiba-tiba kunci pintu apartemen mereka berbunyi. Dari balik pintu, seorang wanita dengan rambut pirang yang tidak wajar menyelinap keluar. Dari seluruh kejadian itu, yang paling ia ingat hanyalah rambut pirang cerah yang tergerai di bahu itu. Usaha berikutnya untuk menekan bel berhasil. Bima membukakan pintu untuk putrinya. Ia meminta maaf karena tertidur dan tidak mendengar belnya. Dan Putri percaya begitu saja. Teman ayahnya hanya mampir untuk urusan pekerjaan. Tentu saja, tidak perlu menceritakan hal sepele seperti itu pada ibu. Menghubungkan kenangan ini dengan cerita ibunya tentang penyebab perkenalan keluarga mereka dengan keluarga Baskara, Putri menarik kesimpulannya sendiri. Ia tidak akan menceritakan apapun pada ibunya tentang penglihatannya bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada gunanya mengungkit masa lalu. Ia hanya akan memihak ibunya. Ia sangat menyukai Niko dan ayahnya. Orang-orang seperti mereka tidak akan memfitnah ayahnya. Mereka tidak akan menyelesaikan masalah dengan cara berbohong. Tahun baru, Kartika dan Putri merayakannya di rumah teman-teman baru mereka,
yang tak disangka telah menjadi seperti keluarga sendiri. Sungguh aneh jalan takdir. Kaburnya Bima dari rumah sakit selamanya membagi kehidupan beberapa orang menjadi sebelum dan sesudah, dan apa yang menanti mereka di depan, belum ada yang tahu. Putri dengan gugup merapikan ujung gaun pengantinnya, terus-menerus mencoba menyempurnakan penampilannya yang mewah. Dia gugup, pikir Kartika. Sebentar lagi iring-iringan pengantin pria akan menjemput kita. Tinggal hitungan menit. Ah, putriku ini terburu-buru sekali menikah. Sebagai seorang ibu, ia sepenuhnya menyetujui pilihan ini. Niko adalah pemuda yang luar biasa. Tetapi menikah di KUA begitu mencapai usia dewasa, apakah perlu terburu-buru seperti ini? Beberapa hari yang lalu, Tika kembali bertanya pada putrinya dengan serius, apakah ia akan berubah pikiran nanti? Kesehatan calon suaminya masih belum sepenuhnya pulih. Baskara berhasil mendapatkan prostesis paling inovatif untuk tulang belakang putranya yang rusak. Pemuda itu sudah bisa berjalan perlahan setelah serangkaian operasi. Dunia kedokteran telah membuat lompatan besar di bidang ini dalam 4 tahun. Namun, setiap kali keraguan muncul, ia teringat hari ketika Niko terjun ke kolam renang dan mencoba menyelamatkan nyawanya. Dengan pria seperti itu, ia bisa melewati api dan air. Setengah tahun yang lalu, muncul berita bahwa perguruan pencaksilat terkenal milik Tuan Bima ditutup paksa, dan ia sendiri sekarang berada di bawah penyelidikan. Tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Begitulah kata tokoh dalam sebuah film lawas. Hari ini di pernikahan, ia dan Baskara akan mengumumkan kepada teman-teman dan kerabat bahwa mereka juga memutuskan untuk menikah. Keduanya sudah bercerai selama bertahun-tahun, tinggal berdekatan. Mereka sudah lama menyadari bahwa dari persahabatan yang hangat bisa lahir cinta sejati yang sama hangatnya. Begitulah yang terjadi pada mereka. Lama tidak menyadari bahwa perasaan mereka telah berubah. Tidak pernah ada gairah yang membara, tetapi mereka tidak bisa lagi hidup tanpa satu sama lain. Terkadang, Tika dengan bercanda memanggil pasangannya, sindrom Bekasiku. Dan hanya mereka berdua yang tahu apa yang ia maksud dengan julukan itu. Baru-baru ini Baskara membuatnya tertawa dengan tawaran baru yang tak terduga. Tika, aku ingin sekali kamu melahirkan seorang anak untukku. Usia kita masih memungkinkan, kan? Kita akan membesarkannya. Tika berpikir bahwa semua tawaran tak terduga Baskara selalu berakhir baik untuknya. Jadi, mengapa tidak menyetujui yang ini juga? Mereka akan membesarkan bayi bersama-sama dengan putri, putra, putri, cucu laki-laki, cucu perempuan. Apa bedanya jika rumah dipenuhi suara anak-anak? Bukankah itu kebahagiaan?